Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Selamat datang kembali di channel saya, Adi Edukasi Channel. Dan selamat bergabung bagi Bapak dan Ibu yang baru saja menemukan channel saya. Bapak dan Ibu, pada video kali ini saya akan berbagi terkait dengan rubrik indikator peningkatan praktik kinerja guru. Rubrik ini dipilih sebagai pertimbangan memilih dimensi pembelajaran yang akan diobservasi oleh kepala sekolah dan fokus perilaku yang perlu ditunjukkan guru saat diobservasi. Yang mana kita ketahui Bapak dan Ibu, saat ini sudah bulan Agustus tahun 2024, tentunya Bapak dan Ibu sudah dapat menyusun rencana hasil kerja untuk periode Juli sampai Desember 2024. Namun sebelumnya saya mengingatkan kepada Bapak dan Ibu semuanya, sebelum menyusun rencana hasil kerja bulan Juli sampai Agustus 2024, tentunya jika di bulan Januari sampai Juni belum selesai, sebaiknya selesaikan dulu pengelolaan kinerja di bulan Januari sampai Juni. Sehingga ketika menyusun perencanaan kerja atau pengelolaan kinerja guru di periode Juli sampai Desember 2024, kita sudah bisa fokus dalam menyelesaikan periode yang kedua tentunya. Bapak dan Ibu, pada saat Bapak dan Ibu menyusun RHK, nantinya Bapak dan Ibu akan memilih 3 dimensi. Yang pertama dimensi manajemen kelas, kemudian dimensi psikologis, dan dimensi metode pembelajaran. Kalau kita buka di platform Merdeka Mengajar, Bapak dan Ibu, kita bisa melihat, sebelum menyusun rencana hasil kerja, tentu Bapak dan Ibu akan memilih ini, salah satunya. Supaya Bapak dan Ibu nanti ketika praktik kinerja, baik pada saat tindak lanjut maupun refleksi tindak lanjut, ketika diobservasi oleh kepala sekolah, Bapak dan Ibu bisa menyiapkan rencana pembelajaran yang sesuai dengan fokus perilaku yang Bapak dan Ibu pilih tentunya. Sehingga ini perlu dipelajari dahulu Bapak dan Ibu. Namun yang paling penting, memang kita akan memilih mana yang rapor pendidikannya rendah atau merah atau kuning. Kecuali kalau seperti ini 33 hijau. Tentu kepala sekolah dapat merekomendasikan mana yang akan Bapak dan Ibu pilih. Bisa dimensi manajemen kelas, ya, bisa dimensi dukungan psikologis, bisa dimensi metode pembelajaran. Jadi sebaiknya Bapak dan Ibu harus paham dulu apa itu dimensi manajemen kelas, indikatornya penerapan disiplin positif dan keteraturan suasana kelas, kemudian umpan balik yang konstruktif, dan seterusnya. Ini Ibu harus paham dahulu. Oke, Bapak dan Ibu, kita lihat kembali. 3 dimensi ini mencakup 8 indikator. Ya, yang pertama keteraturan suasana kelas untuk dimensi manajemen kelas, kemudian penerapan disiplin positif. Selanjutnya untuk dukungan psikologis ada umpan balik konstruktif, ada perhatian dan kepedulian, serta ada ekspektasi pada peserta didik. Untuk metode pembelajaran ada aktivitas interaktif, ada instruksi yang aktif, dan ada instruksi pembelajaran. Selanjutnya kita lihat Bapak dan Ibu penjelasannya. Ini rubrik observasi kelas. Berikut fokus perilaku yang diobservasi oleh atasan berdasarkan indikator yang dipilih pada tahap perencanaan. Oke, Bapak dan Ibu, tentu Bapak dan Ibu nanti ketika diobservasi, kalau Bapak dan Ibu memilih penerapan disiplin positif pada dimensi manajemen kelas, inilah fokus perilaku yang dipilih Bapak dan Ibu. Sehingga Bapak dan Ibu bisa menyiapkan RPP yang sesuai dengan fokus perilaku yang ini. Atau ketika Bapak dan Ibu diobservasi oleh kepala sekolah, Bapak dan Ibu bisa paham betul bagaimana menyusun RPP sesuai dengan fokus perilaku yang akan diobservasi oleh kepala sekolah. Penerapan disiplin positif ini yang paling penting adalah upaya menerapkan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Ini adalah perilaku yang dianjurkan Bapak dan Ibu, ya. Walaupun mungkin pada periode pertama sudah kita pelajari, mungkin ini ada baiknya kita ulang kaji kembali sehingga kita lebih siap untuk melakukan praktik pembelajaran.
Ini perilaku yang dianjurkan. Guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas mengacu kepada kesepakatan kelas. Ini adalah perilaku yang dihindari. Kemudian ini guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya restitusi. Di sini ada perilaku yang dianjurkan, ada perilaku yang dihindari. Ada 3 perilaku yang dianjurkan, ada 3 perilaku yang dihindari. Karena nantinya fokus perilaku ini Bapak dan Ibu pada saat melakukan tindak lanjut, ini akan menjadi pilihan Bapak dan Ibu. Kalau pengalaman kemarin, Bapak dan Ibu kepala sekolah itu bisa memilih ketiga-tiganya atau salah satunya. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu. Untuk keteraturan suasana kelas, ya, indikator utamanya adalah upaya membangun suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar dengan minimal gangguan yang mengalihkan perhatian peserta didik dari aktivitas belajar. Ini adalah fokus perilaku yang dianjurkan ketika Bapak dan Ibu memilih nomor 1, guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Guru membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas. Ya, tentunya Bapak dan Ibu ini ada perilaku yang dianjurkan dan ini ada perilaku yang dihindari. Bapak dan Ibu nantinya bisa belajar sendiri dan file ini akan saya sematkan di deskripsi pada video ini. Silakan Bapak dan Ibu baca-baca tentunya. Namun demikian perlu saya ingatkan, file ini hanya bisa di-download, tidak bisa diedit di Drive ya, karena kalau bisa diedit nanti banyak yang ngedit sehingga kosong ya pengalaman pada periode yang pertama kemarin. Kemudian selanjutnya umpan balik konstruktif. Upaya pencapaian informasi tentang kemajuan proses dan capaian pembelajaran kepada peserta didik untuk menumbuhkan motivasi belajar intrinsik. Jadi ketika Bapak dan Ibu memilih ini, inilah yang perlu dipelajari. Ketiga-tiganya ini perlu dipelajari. Fokus perilakunya apa? Kemudian perilaku yang dianjurkan apa? Dan perilaku yang dihindari apa? Ya, selanjutnya perhatian dan kepedulian. Ketika Bapak dan Ibu memilih indikator perhatian dan kepedulian, indikator utamanya adalah upaya pemberian perhatian dan dukungan sesuai dengan kebutuhan belajar setiap peserta didik untuk menambahkan motivasi belajar intrinsik. Ini fokus perilakunya. Ada 3, kemudian perilaku yang dianjurkan ada 3, perilaku yang dihindari ada 3. Ya. Kedua, guru menunjukkan pemahaman terhadap kebutuhan kondisi dan karakteristik peserta didik. Ya, sama, perilaku yang dianjurkan ada 3, perilaku yang wajib dihindari ada 3. Kemudian guru mengakui dan menghargai usaha yang ditunjukkan peserta didik. Ini semuanya 3 perilaku yang dianjurkan dan 3 perilaku yang dihindari. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, ini ekspektasi pada peserta didik, upaya mengkomunikasikan ekspektasi yang tinggi kepada semua dan setiap peserta didik untuk menumbuhkan motivasi belajar intrinsik. Ini fokus perilaku yang dianjurkan. Ya, ada 3 fokus perilaku yang dianjurkan. Setiap satu fokus perilaku yang dianjurkan, maka ada 3 perilaku yang dihindari dan ada 3 perilaku yang dianjurkan. Kemudian berikutnya aktivitas interaktif, indikator berikutnya. Ini upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Ada 3 fokus perilaku yang diobservasi dan ada setiap fokus perilaku yang diobservasi, ada 3 perilaku yang dianjurkan dan dihindari. Kemudian berikutnya instruksi pembelajaran. Pada indikator instruksi pembelajaran kita dianggap berhasil apabila kita mampu menjelaskan secara terstruktur tentang konsep dan aktivitas pembelajaran disertai demonstrasi, ilustrasi, atau contoh yang relevan dan kontekstual untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Ya, ini silakan nanti Bapak dan Ibu baca-baca sendiri. Ada 3 fokus perilaku yang diobservasi, ya, kemudian 3 perilaku yang dihindari dan 3 perilaku yang dianjurkan. Selanjutnya yang terakhir Bapak dan Ibu, instruksi yang adaptif. Ya. Fokus perilaku yang diobservasi ini, 1, guru melakukan strategi pembelajaran yang responsif terhadap peserta didik. 2, guru melakukan penyesuaian pembelajaran mengacu kondisi, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik.
3 guru merefleksikan pembelajaran yang melibatkan peserta didik. Oke Bapak dan Ibu, jadi ketika Bapak dan Ibu akan menyusun RHK, nantinya Bapak dan Ibu akan memilih salah satu dari 3 dimensi, kemudian salah satu dari indikator ini. Ya, setiap indikator ada fokus perilaku yang akan diobservasi, setiap fokus perilaku yang diobservasi ada 3 fokus perilaku yang dihindari dan dianjurkan. Kemudian ketika tindak lanjut nantinya, Bapak dan Ibu tentu dianjurkan untuk belajar secara mandiri atau melalui PMM terkait dengan indikator yang Bapak dan Ibu pilih, baik itu penerapan disiplin positif dari dimensi manajemen kelas, keteraturan suasana kelas, umpan balik konstruktif, dan seterusnya. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin pada video kali ini inilah yang bisa saya bagikan kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan yang saya bagikan kepada Bapak dan Ibu guru ini bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, menambah hasanah pengetahuan bagi Bapak dan Ibu. Semangat belajar, semangat berbagi. Jangan lupa selalu bersyukur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.